selamat berjumpa kembali di podcast Putra Pratama. Saya Guntur Pamungkas dalam acara Serba-Serbi Indonesia. Bersama saya telah hadir Bung Imam SBY, SH, MH, CPM, praktisi hukum dan pengamat politik. Selamat malam Bung Imam. Selamat malam Pak Guntur. Terima kasih telah hadir di podcast Putra Pratama. Baik. Bung, malam ini kita akan membahas mengenai dampak money politik di pemilu kada Kabupaten Pemalang. Menurut pandangan Bung Imam, selaku praktisi hukum, money politik itu seperti apa? Jadi kalau kita bicara tentang money politik ya, kita sampaikan dulu secara umum ya. Apa sih money politik? Money politik itu bisa dianggap sebagai upaya pemberian sesuatu berupa uang, barang kepada calon pemilih agar berubah pilihannya menjadi yang lain. Mempengaruhi istilahnya. Money politik itu dapat mempengaruhi si pemilih untuk memilih, gitu ya. Dan gini Bung, dalam kaitan money politik di pemilu kada Kabupaten Pemalang ini, sepertinya sudah bagian budaya ya, sudah membudaya. Menurut pandangan Bung untuk artinya memutus money politik di masyarakat itu seperti apa sih? Yang pertama adalah saya katakan menjadi budaya di per 5 tahun sekali di dalam Pemilihan apapun, bupati, DPRD, DPR RI, ya kan, gubernur, presiden maupun DPD. Nah, apa ini mungkin aji mumpung daripada ya sebagian masyarakat bahwa pemilihan ini adalah sebuah yang ditunggu-tunggu, artinya lu mau mencalonkan, berani bayar berapa buat saya, itu mungkin ya masyarakat punya pemikiran seperti itu. Ya inilah pemikiran yang keliru. Ya, mestinya masyarakat kita bisa sampaikan bahwa untuk pencegahan money politik butuh peran serta masyarakat, di mana masyarakat mau menolak dan mau melaporkan. Kan? Kalau kita bicara hitungan angka, berapa sih yang kita dengar di masyarakat pemberian yang diterima? Paling besar 100.000. 100.000 kita katakan 5 tahun program pemimpin yang tidak jelas, tidak berintegritas, rugi kita. Jadi masyarakat mau menuntut apa? Itu apa? Gitu. Karena merasa sudah beli suaranya begitu ya. Artinya sudah ada pemberian yang sehingga mempengaruhi pilihannya. Betul. Oh, gitu. Nah, tadi penegakan hukum nih, Bung. Tadi disinggung dengan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu sendiri seperti apa? Jadi tadi solusinya yaitu edukasi kepada masyarakat tentang dampak money politik. Ya, jadi ada edukasi apa sih dampak-dampak dari money politik yang jelas itu dihubungkan tentang korupsi jelas. Ketika nanti pemimpinnya jadi, dia akan berusaha untuk bagaimana modal kampanye yang sudah dikeluarkan itu berpulang ya, atau mengembalikan modal. Nah, pola pengembalian modal di dalam action pemimpinannya yang bersangkutan nanti akan mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang justru tidak pro rakyat. Karena dia harus memilih bagaimana uang kampanye kemarin saya kembali itu dengan suatu kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat. Jadi jangan salahkan pemimpin yang nantinya jadi dengan money politik yang banyak kemudian tidak pro rakyat. Jangan salahkan pemimpinnya. Tadi Bung Imam singgung nih, money politik itu bagian dari korupsi. Ya, bagian dari korupsi. Jadi artinya dipertegas ya sebagai masyarakat bahwa money politik itu bagian dari korupsi. Jadi jangan kita selalu mengatakan pemimpin yang korupsi, sementara kita tanpa sadar juga melakukan korupsi. Ya, gitu ya. Makanya di sini saya tegaskan sekali lagi bahwa money politik ini kalau mau selesai, coba di internalnya di tim sesnya ini, terus pengawasnya nih, Bawaslu yang harus tegas juga, yang mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah ini. Kan mereka punya tugas, fungsinya jelas, gitu kan? Yang matanya harus jeli, telinganya pun harus mendengarkan, betul. Itu kan. Yang tadi Bung Imam mengatakan jangan tutup telingamu dan matamu ya, untuk Bawaslu. Kerjalah secara profesional karena Anda disumpah sebagai Bawaslu pun disumpah kan? Dan perlu diingat utamakan. Kebetulan di samping saya sebagai tadi disebutkan oleh
Pak Guntur sebagai pengamat politik, ya kami juga praktisi hukum, dan kami pada kantor hukum Putra Pratama pun siap menerima aduan pendampingan hukum terhadap laporan-laporan nanti masyarakat, ya, terbuka untuk Kabupaten Pemalang khususnya. Ketika ada masyarakat yang melaporkan perbuatan money politik yang dilakukan oleh calon siapapun, ya kan, saya siap mendampingi secara hukum dan secara cuma-cuma gratis. Begitu. Hebat juga nih Bung. Nah, ada pertanyaan tuh. Bung kemarin itu ya sempat lah ya datengin ke PD Perjuangan untuk mengambil formulir. Yeah. Terus juga Bung sempat juga ke Golkar untuk minta dukungan atau doa restu. Ya. Itu sebatas cek ombak atau memang punya niat yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati? Ya, kemarin itu saya coba mempelajari politik praktis yang saya lakukan kemarin, ya, sehingga kami kemarin silaturahmi ke PDIP maupun ke Partai Golkar, ya. Sehingga kenapa kemudian saya tidak menyerahkan kembali berkas pencalonan saya, ya kan? Kenapa itu? Pertimbangan pertama adalah itu kan, untuk kesiapan, ya kan, kesiapan pendanaan. Harus mengeluarkan dana besar, ya kan? Dananya besar. Itu sekarang saya buat atribut dari mana? Ya kan? Saya kampanye dari mana? Sumbangan pihak ketiga pun dibatasi. Tidak boleh melebihi. Tidak melebihi. Jadi kita butuh alat peraga kampanye. Itu bagian-bagian yang tadi disampaikan di artinya money politik. Oh, bukan. Itu di luar money politik. Kalau money politik ini bicara tentang suara. Kalau tadi ada kesiapan peraga pemilu, ya. Jadi peraga pemilu itu kan butuh dana. Jadi cost-nya besar ya kalau untuk menjadi bupati maupun wakil bupati. Ya, cost-nya cukup besar. Ya. Berarti akan menuntut biaya kembali juga gitu. Ya, kalau kemarin ketika bicara tentang kebutuhan peraga kampanye sih, kita berpikir bahwa ini bagian daripada proses pengenalan diri saya kepada masyarakat Pemalang, kan begitu ya, bahwa saya ada keinginan untuk menghibahkan diri saya, ya kan, dengan kemampuan dan kepiawaian saya sesuai dengan bidang profesi saya untuk berpartisipasi di Kabupaten Pemalang. Itu tujuannya. Oke, Bung Imam, telah panjang lebar tadi menyampaikan dan menjelaskan, saatnya untuk memberikan kepada masyarakat pandangan atau saran lah dari Bung Imam selaku praktisi hukum mengenai money politik. Baik. Closing statementnya. Ya, saya hanya ingin mengingatkan kepada masyarakat Pemalang khususnya, ya, agar lebih bijak untuk memilih, jangan gadekan suara masyarakat untuk memilih salah satu bakal calon yang nantinya justru, ya, berhubungan dengan money politik akan merugikan diri kita semua. Karena di dalam money politik ini jelas tidak kepentingan pro rakyat, tapi kepentingan kepada pribadi bagi bupati maupun wakil bupati terpilih nantinya. Karena akan berpikir bagaimana cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Demikian, Pak. Oke, Bung Imam, telah panjang lebar tadi menyampaikan dan menjelaskan, saatnya untuk memberikan kepada masyarakat pandangan atau saran lah dari Bung Imam selaku praktisi hukum mengenai money politik. Baik. Closing statementnya. Ya, saya hanya ingin mengingatkan kepada masyarakat Pemalang khususnya, ya, agar lebih bijak untuk memilih, jangan gadekan suara masyarakat untuk memilih salah satu bakal calon yang nantinya justru, ya, berhubungan dengan money politik akan merugikan diri kita semua. Karena di dalam money politik ini jelas tidak kepentingan pro rakyat, tapi kepentingan kepada pribadi bagi bupati maupun wakil bupati terpilih nantinya. Karena akan berpikir bagaimana cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Demikian, Pak. Terima kasih Bung Imam sudah memberikan pencerahan.